Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salman Rizky dari Prodi Teknik Informatika kelas D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas makalah yang sudah saya buat sebelumnya, yakni tugas makalah bahasa Indonesia yang berjudul Peran Teknologi Informasi dalam Dakwah di Era Modern. Langsung saja. Yang pertama, cara atau teknik pengetikan makalah. Di sini saya menggunakan kertas A4 untuk margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, bawah 3 cm. Kemudian untuk jenis huruf, saya menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12 cm. Selanjutnya untuk spasi 2 kecuali lembar judul 1. Lanjut untuk lembar judul, yang pertama dalam lembar judul itu harus ada judul makalah, kemudian tujuan makalah, kemudian yang terpenting yaitu logo, kemudian dibuat oleh siapa makalah tersebut dibuat, terus yang terakhir nama prodi, fakultas, dan kampus. Yang selanjutnya dalam makalah harus terdapat lembar penerimaan. Lembar penerimaan ini ditujukan untuk dosen atau siapapun yang menerima makalah tersebut. Dalam hal ini, saya tujukan kepada Bapak Denny Chandra MPD. Lanjut, kata pengantar. Kata pengantar ini berisi ucapan rasa syukur kita, identitas makalah, tujuan pembuatan makalah, uraian singkat makalah, ucapan terima kasih, harapan penulis, serta tempat, tanggal, dan identitas. Saya ambil contoh dari makalah saya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayahnya, kami dapat menyelesaikan makalah tugas bahasa Indonesia ini. Penulis sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan mengenai peran teknologi informasi dalam dakwah di era modern. Namun, perlu diingat dalam kata pengantar, jangan menggunakan kata saya, tapi harus diganti dengan kata penulis. Contoh yang sudah saya sebutkan tadi, penulis sangat berharap. Jangan menggunakan kata saya sangat berharap, itu salah. Kemudian dalam ucapan terima kasih ini ditujukan untuk orang-orang yang telah membantu menyusun atau membantu dalam pembuatan makalah ini. Contohnya kepada Bapak dosen, Bapak guru, atau orang tua, atau teman, ataupun siapa itu yang telah membantu kita dalam menyusun makalah. Kemudian, daftar isi. Dalam daftar isi, berisi bagian-bagian makalah, mulai dari lembar penerimaan sampai daftar pustaka, yang dimana harus tercantum juga halaman-halamannya. Lanjut, masuk ke dalam bab 1, yakni pendahuluan. Dalam pendahuluan ada 3 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Dan yang ketiga, tujuan makalah. Yang pertama, contoh latar belakang. Saya ambil dari makalah saya yang berjudul dakwah tadi. Contohnya, dakwah merupakan bagian yang sangat penting di dalam Islam. Karena berkembang tidaknya ajaran Islam itu tergantung sukses atau tidaknya dakwah yang dilaksanakan. Sebagai ajaran yang menuntut penyampaian dan penyebaran, setiap muslim senantiasa berada dalam kisaran fungsi dan misi di salah sebuah media dakwah, baik ke dalam maupun keluar lingkungan umat Islam. Seperti itu. Kemudian rumusan masalah
mencakup pada latar belakang seperti bagaimana metode dakwah di era modern ini dilakukan. Dan yang ketiga, tujuan makalah. Untuk tujuan makalah disesuaikan dengan materi apa yang kita jelaskan. Lanjut, bab 2, pembahasan. Masuk dalam pembahasan, kita mulai dengan pengertian. Dakwah. Dakwah merupakan suatu metode atau cara yang dilakukan seseorang dalam menyampaikan atau memperluas ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan, perbuatan ataupun dengan media lainnya. Kemudian tujuan dakwah. Untuk tujuan dakwah itu sangat banyak. Di antaranya saya ambil 3 saja. Yang pertama, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan akhlak menjadi lebih baik, dan menyelamatkan kaum dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk dalam tema dakwah di era modern. Untuk dakwah pada era modern seperti saat ini tentu banyak medianya. Bisa melalui YouTube, WhatsApp, IG, ataupun lain atau yang lainnya masih banyak lagi. Selain menggunakan teknologi, dakwah di era modern seperti saat ini juga banyak dilakukan dengan cara atau perbuatan lain. Contohnya seperti dalam sepak bola, Muhammad Salah. Dia berdakwah di lapangan dengan cara selebrasi sujud syukur setelah mencetak gol. Lanjut, bab 3, penutup. Dalam penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu mencakup seluruh dari itu disimpulkan dalam bab 3. Kemudian saran. Saran itu bagaimana pembaca atau itu untuk mengkritik kurang atau lebihnya penulis. Yang terakhir, daftar pustaka. Dalam daftar pustaka itu berisi sumber-sumber materi yang kita dapatkan. Maksudnya, dari mana kita mendapatkan materi tersebut? Apakah dari internet, dari buku-buku? Nah, sumber-sumber itu dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Wah, beres. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.